Sang miliarder terkejut menemukan bocah pengemis yang memungut sampah. Sangat mirip dengan putranya saat kecil. Jangan memungut lagi. Kakek bisa memberimu uang. 500.000. Tak disangka, bocah itu langsung meminta 500.000. Maka dia meminta pelayannya untuk diam-diam mencabut rambut bocah itu. Untuk melakukan tes paternitas. Hasilnya, bocah itu benar-benar adalah cucunya. Ternyata 6 tahun yang lalu, seorang wanita secara tidak sengaja menabrak pangkuan direktur yang sedang mandi. Akibatnya, dia hamil anak kembar laki-laki dan perempuan. Dokter menjelaskan bahwa dia memiliki keberuntungan yang bawaan. Tetapi wanita itu juga tidak tahu bahwa anak-anak itu adalah milik direktur. Maka dia melahirkan kedua anak itu sendiri. Salah satu putrinya sejak kecil lemah dan sering berobat. Mereka hanya bisa hidup dengan 3 hari lapar 9 kali. Suatu hari, putrinya tiba-tiba demam tinggi. Ibu hanya bisa membawanya ke rumah sakit. Sementara putranya yang pengertian merasa kasihan pada ibunya yang begitu berat pekerjaannya. Di usia yang masih kecil, dia mulai memungut sampah. Ini dia. Dia datang ke rumah sakit untuk memungut botol. Kebetulan bertemu dengan ayah direktur. Kakek itu memandang bocah kecil di depannya. Dia terlihat persis seperti direktur saat kecil. Kemudian mendekat dan memintanya untuk tidak memungut sampah lagi. Menunjukkan bahwa dia bisa memberinya uang. Begitu ditanya, si bocah langsung meminta 500.000. Dengan 500.000, adikku akan diselamatkan. 500.000. Kenapa kamu tidak berpikir? Anak ini, kakek yang tidak tahu mengira dia sudah serakah meski masih kecil. Saat itu, ibu si bocah mendekat. Tanpa menunggu kakek bertanya untuk apa dia butuh uang sebanyak itu. Si bocah langsung dibawa pergi oleh ibunya. Namun, kakek tetap merasa bahwa dia adalah cucu kandungnya. Untungnya, pelayan yang cerdas diam-diam mencabut sehelai rambut si bocah. Dia segera meminta pelayan untuk melakukan tes paternitas. Sementara itu, kondisi putri kecilnya semakin parah. Ini tidak bisa ditunda lagi. Putrinya hanya ingin bertemu ayahnya yang belum pernah ditemui sebelum meninggal. Ibu hanya bisa berbohong dan berkata, tunggu ayahnya menghasilkan cukup uang, lalu kembali untuk mengobatinya. Sementara itu, asisten terburu-buru membawa laporan hasil tes kepada kakek. Ternyata si bocah benar-benar cucu kandungnya. Kakek sangat senang sampai melompat lebih dari 3 meter. Karena keluarga Gu akhirnya memiliki keturunan. Tapi begitu memikirkan bahwa cucunya harus hidup dengan mengumpulkan sampah. Dia langsung merasa sangat sakit hati. Kemudian dia langsung menyuruh pelayan untuk menjemput cucunya. Lalu dia menelepon, meminta anaknya segera pulang. Dengan cepat, keluarga Gu mengeluarkan pengumuman. Menggunakan 1 miliar sebagai ungkapan terima kasih. Mencari keberadaan bocah laki-laki. Sementara itu, putri kecil di sisi lain sudah dalam bahaya. Harus segera dilakukan operasi. Namun, perawat mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa melakukan operasi ini adalah direktur rumah sakit. Sedang menghadiri pesta ulang tahun kakek Gu. Namun, putrinya tidak bisa menunggu lagi. Jadi, wanita itu hanya bisa membawa putrinya ke pesta keluarga Gu untuk mencari direktur. Namun, mereka dihentikan oleh petugas keamanan di pintu. Menyatakan bahwa mereka tidak memiliki undangan. Tidak diperbolehkan masuk. Terlepas dari seberapa banyak wanita itu memohon. Petugas keamanan tidak membiarkan mereka masuk. Saat itu, mantan pacar wanita dan wanita berpikiran jahat juga datang ke pesta keluarga Gu. Mantan pacar langsung mengejek wanita itu. Mengatakan bahwa dia beruntung telah meninggalkannya. Jika tidak, dia akan mengalami banyak kesengsaraan. Wanita berpikiran jahat juga berkata dengan nada sinis. Beruntung kamu tidak memilih untuk bersamanya. Jika tidak, di kepalamu, tentunya akan penuh dengan kekecewaan. Nah itu yang kamu katakan. Hanya wajah yang sangat terukir ini, membuatnya sulit untuk diatasi. Siapapun yang mendapatkannya akan sial. Jangan banyak bicara omong kosong. Kalian berdua minggir. Biarkan saya masuk. Laki-laki brengsek yang marah dan malu. Bahkan sampai memukul wanita itu. Anak lelaki itu segera maju untuk melindungi ibunya. Namun laki-laki brengsek itu malah menjatuhkan anak itu ke tanah. Wanita yang licik itu bahkan mengejek bahwa seluruh keluarga mereka adalah bencana. Saat itu, pengurus yang lewat kebetulan melihat adegan ini. Dia segera menelepon untuk memberitahu tuannya. Mendengar kabar tersebut, tuan segera bergegas ke ruang pesta. Di sisi lain, wanita itu meminta mereka. Mengatakan bahwa putrinya sedang sakit parah. Sudah hampir tidak bisa bertahan. Datang ke sini untuk mencari direktur agar putrinya dioperasi. Keamanan di samping juga tidak tahan melihatnya. Ingin membantu mereka masuk untuk memberitahu direktur. Namun, mereka malah dihentikan oleh laki-laki brengsek itu. Dia mengandalkan posisinya sebagai kepala keamanan di grup cerita. Dia pun memerintahkan keamanan untuk tidak membiarkan mereka masuk. Jika tidak, mereka akan disuruh pergi. Saat itu, kondisi anak perempuan itu semakin parah. Wanita yang panik hanya bisa terus-menerus memohon agar mereka membiarkannya masuk. Namun, laki-laki brengsek itu menganggap mereka berpura-pura. Maka dia segera menendang anak perempuan itu hingga jatuh ke tanah. Wanita itu segera maju dan mengangkat putrinya.
Pada saat itu, pria jahat itu berpura-pura peduli dan berkata, asalkan wanita itu memberi dia 3 sujud, dia akan membiarkan mereka masuk. Untuk menyelamatkan putrinya, dia hanya bisa menahan penghinaan dan tunduk kepada pria jahat itu. Pria jahat itu tidak tahu, saat kakek dan presiden tiba, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Setelah wanita itu selesai sujud, pria jahat itu malah ingkar janji dan tidak membiarkan mereka masuk. Dia bahkan langsung menendang wanita itu hingga jatuh ke tanah. Melihat itu, bocah kecil itu segera maju untuk melindungi ibunya. Namun, pria jahat itu marah besar. Dia ingin menghancurkan mereka berdua, ibu dan anak. Jangan pukul ibuku. Ibu kamu memukulku. Aku akan membantumu. Hentikan.